Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Makan saya Faiz dari Oceanografi 22 dengan ini Horizon 11. Jadi ini adalah tentang eh, pembuatan Coastal Vulnerability Index yang menggunakan software ArcMap dan DSAS. Jadi untuk tahapan-tahapannya bisa disimak aja dan kita bisa mulai dari buka software terlebih dahulu. Nah ini kalau misalkan udah kebuka seperti biasa langsung add data aja. Masukin data yang udah di download di modul. Eh, untuk datanya sebenarnya bebas masukinnya gimana, cuman kalau bisa urutin dari data yang lama terus ke yang paling baru, paling baru ke paling lama, sorry. Masukin yang tanggal 22, ya 23, terus yang 25. Terus karena udah ada yang baseline, jadi udah nggak perlu bikin buffer lagi, cuman kalau misalkan folder baseline ini nggak ada, perlu dibikin buffer terlebih dahulu. Dan si baseline ini itu dibuat dari buffer si Garpan 2023. Jadi yang ini. Oke, karena di sini udah ada, kita langsung ke katalog aja. Kalau katalog terus buka tempat file apa yang ingin disimpan. Di sini kita pilih yang modul 2 ini, terus new ke personal media database. Nah, ini kasih nama aja itu Gapan underscore Semarang. Oke, terus ini tuh diklik si Gapan Semarangnya di klik kanan, terus menu, terus feature class. Nah, ini pertama-tama kita bikin dulu namanya shoreline. Buat type-nya itu jadi line feature. Dan aku pakai WordPress misalkan 4 yang 4 bulan S, terus next lagi langsung dirubah. Nah ini ditambahin teman itu ada shape line. Jangan lupa tambahin underscore karena dengan di double terus di syntax terus di SSRC kami double juga. Terus finish aja langsung. Itu lakukan langkah yang sama, cuma karena kita bikin yang namanya baseline. Terus masuk ke feature. Oke. Lalu berikutnya itu masuk ke cara untuk set dulu yang tadi. Terus ini yang mereka juga orang juga search. Saya tadi ada ya, jadi ini langsung tulis lagi aja. Oke, udah proses lagi ya, oke. Udah kayak gitu. Nah, terutama kita pengen masukin si folder Garpan ataupun shape yang Garpan ini ke dalam si shoreline. Jadi buat visualnya kita unchecklist dulu kayak gini. Nah, terus klik kanan di shoreline, masuk ke edit feature, terus start editing. Nah, kalau ada muncul titik hitam, pointer hitam ini, terus tinggal di copy gini aja, si Garpan dua-duanya. Terus klik kanan, bebas, copy, yang Garpan, kita unchecklist kayak gini. Nah, ini langsung kita paste. Pastinya pilihin saya jangan lupa targetnya itu ke shoreline. Ya, kayak gitu. Ini udah masuk ke shoreline. Nah, berikutnya itu kita ke baseline ya.
shoreline kita checklist. Sorry, belum. Jadi di shoreline ini kita masuk ke klik kanan mengupload tabelnya. Nah, ini buat biasa ini kita ubah jadi nol sama bawah juga nol. Terus buat date nya, nah ini disamain kayak tanggal yang udah dimasukin dengan datanya, sesuai dengan datanya. Karena ini ternyata tanggal 5 bulan 10 tahun 2023, jadi samain aja 29 bulan 4 2023. Nah, untuk format tanggalnya ini itu beda-beda tergantung laptop kalian masing-masing. Jadi usahain kalau misalkan emang format tanggalnya beda, waktu si DSAS nyaranin itu bisa nanti programnya error. Jadi disesuaikan aja, bisa tanggal bulan tahun atau enggak tahun bulan tanggal atau enggak bulan tahun bulan tanggal tahun gitu. Jadi karena format laptop belum kayak gini, jadi uh, ya kayak gini. Terus ya keluar, terus editor kita save edit dulu, baru kita stop edit. Nah, dan kayak gini baru kita bisa pindah ke yang baseline. Nah, dan baseline sama kayak tadi progresnya, pakai edit picture, terus start editing, terus di copy, terus copy baseline di checklist, terus di paste, targetnya ke baseline. Nah, ya kayak gini, baseline kita buka open attribute table-nya, terus buat di SIS grupnya itu kita ganti jadi satu, nggak satu, nggak ID satu, ya saya satu. Ya kayak itu, tinggal di save edit, terus nah udah di save edit. Cek lagi salah, oke. Oke, kalau udah kayak gitu, sekarang kita cek dulu di automator, atribut automatornya. Nah ini kalau misalkan emang ini sebenarnya kalau misalkan kita nggak ngelakuin proses tadi bisa dari sini, cuman kan tadi kita udah ngelakuin prosesnya, jadi ini nggak usah diapa-apain. Terus kita keluar aja, langsung masuk ke default parameter. Nah, default parameter ini kalau ke baseline setting. Untuk baseline layernya ini udah benar ke baseline, terus ini ID udah benar, baseline grupnya filter ke DSIS group, baseline search design filter ke DSIS underscore search. Buat baseline placement itu console, terus ini cek saja soal baseline orientation-nya, terus land is to right, jadi R itu menandakan daratan, jadi yang R itu sebelah daratannya, terus ini saya udah buat shoreline setting. Nah, shoreline layernya kita masukin shoreline date fieldnya masukin yang date, terus yang uncertainty weight-nya masukin yang ONC. Buat ini ya 10 aja, terus siwa intersection, terus next, comment ada setting. Nah, ini isi profile yang nama sesuai nama kalian. Kalau itu udah oke. Ini kita cek dua layer ini. Nah, terus usahain si layer shoreline di atas ya, kayak gini. Oh, gitu. Udah kayak gitu langsung masuk ke cache transact. Warning. Nah, ini yang aku tadi tanggal-tanggalan. Terus ini namanya kita masukin jadi transact underscore Semarang. Terus from baseline-nya ini sebenarnya jadi from baseline itu jarak antara si apa sih transact dari si baseline dari sini nih. Terus transact spacing itu jarak antar transact-nya jadi satu saja. Yang from baseline tadi kita jadi 1.500 meter ya. Nah, smoothing distance ini menjadi 8.000 biar jarak antar transact kalau misalnya kita zoom out itu jadi kayak smooth gitu, nggak ada patahan-patahannya.
Kalau udah gitu langsung oke aja. Nah ini dia lagi nge-progress. Kalau nggak error kayak gini berarti dia benar. Nah udah kayak gini nih, berarti tanggalnya formatnya udah benar. Terus kalau misalnya udah jadi, masuk langsung ke calculate rates. Nah di calculate rates ini bisa all semuanya. Terus untuk output yang select program display-nya itu dijadiin NSM, terus calculate. Ini lagi proses, tunggu aja. Oke, kalau misalnya udah, langsung bisa kita exit. Nah ini udah jadi, ada warna-warna kayak gitu kan, buat kita lihat lebih jelasnya bisa langsung open attribute table aja. Nah kayak gini. Oke, berikutnya ini sebenarnya hasil dari kalkulator saya ini, hasilnya tuh ada di NSM yang ini. Terus sekarang kita mau ngelihat buat latitude longitude-nya, buat tambahin latitude longitude-nya. Kita bisa langsung ke sini, table option, terus add field. Pertama-tama kita masukin yang latitude dulu. Terus buat type-nya, buat jadi double, terus oke, terus uh, active lagi, longitude jadi double juga, oke. Terus satu lagi itu buat si keterangan, buat tagnya itu. Nah jadi scroll kanan, nah ini di sini. Terus berikutnya buat di kolom latitude-nya itu kita klik kanan gini. Kalau dia udah keblok semua, terus klik kanan, pilih yang calculate geometrik. Nah di situ eh, untuk propertinya, kalau misalkan yang latitude itu ubah jadi y coordinate of line start yang ini. Terus ini udah benar zona waktunya, time zona. Unitsnya kita ubah jadi decimal degree. Ya oke, latitude kayak gitu. Terus untuk longitude kita klik kanan dulu kayak tadi, klik kiri dulu. Terus klik kanan, calculate geometry. Nah yang ini propertinya pakai yang x coordinate of line start. Terus buat unitsnya juga di decimal degree juga, selain terus juga oke. Nah ya oke. Terus untuk keterangan ini, jadi si keterangan itu untuk nunjukin mana daerah yang terkena agresi, mana daerah yang terkena abrasi dari si nilai NSM-nya. Jadi kalau misalkan nilai NSM-nya itu lebih dari 0, berarti itu dia mengalami agresi. Terus kalau misalkan NSM itu kurang dari 0, berarti dia mengalami abrasi. Nah, caranya kayak gimana? Pertama-tama, eh, kita di select by attribute dulu. Yang, nah ini, select by attribute. Terus kita pilih ini yang NSM. Klik dua kali. Terus kalau misalnya kita mau buat yang abrasi ya, ini kita tambah logo lebih dari, nah itu terus 0. Terus kita apply. Nah, ini itu udah kepilih jadi yang uh, NFM itu lebih dari 0. Ini kita bisa langsung ke keterangan, terus ke field kalkulator. Nah, ini kita tambahin aja keterangannya dalam, kalau misalnya mau ngasih keterangan, ngasih teks itu jangan lupa di petik 2 ya. Akresi. Karena dia nilainya lebih dari 0. Terus, oke.
Nah, itu tunggu aja. Nah, jadi otomatis nilai-nilai yang tadi akresi yang lebih dari nol itu langsung otomatis kena main si akresi. Nah, terus kita coba cek ke bawah kalau misalnya udah semua nih. Nah, next kita select behavior lagi. Terus sekarang kita mau cari yang abrasi. Nah, buat cari yang abrasi sama juga rumusnya masukin ke NFM. Persoalannya udah tadi ya. Tinggal ubah jadi kurang dari yang lain. Apply. Nah, ini otomatis aku pilih dia yang abrasi. Bisa langsung kita klik kalkulator sama kayak tadi. Jadi kita rubah jadi abrasi. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, memang kenapa masih ada yang nol beberapa? Itu karena ada beberapa nilai NSM-nya itu yang enggak sesuai sama si apa sih namanya transaksinya. Dan itu sebenarnya bisa kita rubah dengan cara manual. Cuma karena ini berkenan cuma video tutorial, jadi nggak usah kita rubah. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, bisa di close aja. Terus, dan bisa dilihat tadi ya, dia nggak bakal berubah. Gitu. Jadi, sama-sama. Oh, nah, berikutnya tuh kita mau ngitung buat luasan si apa ya namanya akresi, luasan tempat akresi dan abrasinya ya, sort of kayak gitu. Nah, caranya itu kayak gimana? Pertama-tama kita jadi kita checklist dulu semuanya layarnya, checklist 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 checklist. Nah, yang kita checklist itu cuma tiga aja, si baseline, terus yang garapan 2025 sama yang garapan 2023. Cukup tiga ini aja yang di checklist. Nah, setelah itu kenapa ada ini kayak ngebug, harusnya nggak ada ini. Setelah itu ini kita export datanya. Jadi caranya gimana? Caranya di klik kanan, terus data, nah masuk ke export data. Nah, ini namanya akhirnya kita rubah jadi jadi sini kita rubah namanya jadi luasan underscore 2023, terus save. Yes. Nah, terus yang data 2005 sama kita sama data rubah jadi luasan underscore 2025, terus save aja ya. Terus yang baseline jadi kita rubah atau kita export jadi garis bantunya. Nah, kita use lagi. Nah, kalau udah ini yang baseline garapan sama yang ini kita cek ke saya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau mindahin si garis bantu ini ke luasan yang ada di 2020 sama 2023. Cara gimana? Karena sama kayak sebelumnya itu, contoh kita yang 2023 dulu aja ya. Nah, ini 2025 kita checklist, terus ini kita edit feature, terus kita start editing. Nah, terus ini kita checklist, sini kita copy, terus
kita paste di sini. Targetnya buat 2023 udah benar. Ya, kayak gini. Terus kita stop edit. Sorry, kita save dulu. Nah, ini udah ke save nih, udah kayak gini. Berikutnya kita ke yang 21 2025. Angkanya sama. Jadi ini kita start edit yang sini. Terus kita checklist. Ini kita copy. Terus kita paste di sini. Targetnya langsung 2025. Ya kayak gini. Terus ke editor, save edit, stop edit. Itu berarti ini udah kepindah. Nah, berikutnya ini kita langsung ke layaran 25 dulu aja ya, karena masih di sini. Ini kita klik kanan. Jadi kita mau hubungin garis-garis ini. Kita klik kanan, terus masuk ke edit feature, terus start editing. Nah, kalau misalkan dia nggak muncul gini, bisa ke editor, terus ke editing Windows, create feature. Jadi langsung 2025 terus yang lain. Nah ini kita pilih yang straight segment. Ya, pilih straight segment ini. Terus kita sambungin dari sini ke sini. Nah, kita zoom dulu. Nah, terus gimana ya? Lagi, balik lagi ke feature. Nah, ini straight segment dari sini ke sini. Jadi dari baseline ke shoreline-nya klik 2 kali, udah kayak gitu. Terus juga kita ke yang sini sama. Dari baseline ke shoreline. Ya, kayak gitu. Kalau udah nyambung bisa di save edit aja, terus ke stop editing. Nah, ini harusnya dia udah nyambung kayak gitu. Oke. Kalau udah, kita pindah ke yang 2025. Lakuin langkah yang sama. Di klik kanan, terus edit picture, start editing. Kita zoom dulu aja. Terus masuk ke editor, klik picture, yang ini, terus dari sini ke sini. Ya, kayak gitu. Terus kita pindah ke sebelah kakinya sama. Nah, kayak gitu. Kalau udah bisa save edit lagi terus stop editing. Nah, kayak gitu. Nah, ini berarti dia udah nyambung gitu. Harusnya. Tapi udah kelihatan dia udah nyambung atau belum. Nah, berikutnya kita mau bikin poligon dari luar sana ini. Caranya gimana? Caranya kita buka Arthur Box terus. Coba lagi. Nah, ini Arthur Box kita buka data management tools terus cari yang features terus features di polygon. Nah, ini kita buka.
satu aja. Kita pertama kita input yang kekuasaan 2023 dulu aja. Terus outputnya kita bikin folder baru. Nah, ini folder kasih nama Dinamika Garpan. Bisa namanya daratan underscore 2023. Save. Terus ya, itu sama juga ya. Kita komen. Nah, ada muncul tuh daratan 2023. Terus kalau misalkan dia, nah dia lihat nih kalau misalnya dia yang full tutupin dalamannya, berarti nggak di sini apinya itu benar. Terus lakuin hal yang sama kayak yang ngasih mana 2025 kita cek. Terus nah sama tadi feature ketentuan hari ini kita untuk feature yang 2025. Terus main kegarpan lain kegarpan 2025. Nah ada muncul kayak gitu. Nah, jadi kita mau analisis perbandingan kedua areanya nih, dari Jabatan 2005 sama Jabatan 2023. Nah, caranya gimana? Ini dua-duanya kita cek dulu, terus kita masuk ke Toolbox, terus ke mana ya? Analis tools. Nah, ini kita ke yang overlay, terus yang symmetrical difference. Nah, buat symmetrical difference-nya ini inputnya itu kita pakai data yang daratan yang lama 2023, terus update-nya itu pakai daratan yang 2025. Nah, ini outputnya kita kasih nama dinamika underscore kapan, terus di save, terus oke aja. Nah ini udah muncul layar dinamika garpannya. Nah ini nih, nah itu layar dinamika garpan. Ini kita pindahin ke paling atas aja. Nah di situ yang garpan 2025 sama garpan 2023 ini kita tulis lagi nih, dua ini. Terus yang 23 ini kita colornya kita rubah jadi warna merah aja biar terang. Widthnya jadi 2. Oke. Terus yang garpan 2025 nya dia warna hijau aja kayaknya, kayak di Apple. Jangan deh, kuning aja. Soal yellow terus jadi 2 juga. Oke. Nah terus yang dinamik garpan ini kita rubah warnanya jadi hijau. Nah jadi lihat nih, terus buat dinamik garpannya ini outline colornya nggak usah ada, no color aja terus. Nah ada. Terus dinamik garpan kita klik kanan, open attribute table. Nah di sini itu udah ada FI di darah 1 bla 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 segala macam. Jadi ini akan menunjukkan
mana daerah yang terkena agresi dan mana daerah yang terkena abrasi. Kalau misalkan dia minus kayak gini, ini berarti daerah yang abrasi, sedangkan yang kalau 4 kayak gini nih, dia agresi, kayak gitu. Terus kita add field aja, kita di sini mau nambah keterangan. Filter, terus type ini kita jadiin teks. Terus kita mau nambahin field lagi buat luasnya, jadi kita tahu luasnya kayak gimana. Terus ini double. Nah, jadi ini udah ya, kita jadi kalau misalkan si bisa dilihat ini, nah ini kalau misalkan si ide-idenya ini itu eh, kalau poligonnya ini di luar garis yang merah, contohnya nah kayak gini nih. Nah ini berarti adanya akresi teman. Sini nih akresi nih. Sedangkan kalau misalkan dia di belakang garis merah ataupun Garpan 2023-nya, Garpan terlamanya, itu berarti dia abrasi. Nah ini abrasi nih. Jadi itu berarti ada abrasi. Kalau sini ini abrasi. Kayak gitu. Karena dia di depan Garpan yang lamanya, sedangkan di belakang Garpan yang lamanya berarti ada kemunduran kan. Sini ada kemunduran. Kayak gitu. Terus kita balik ke open attribute table yang tadi. Nah ini kita select attribute lagi. Terus ini kita pilih yang IP di daerah unsur 1. Terus lebih besar dari 0. Nah ini untuk menunjukkan yang crazy. Apply. Nah ini terus kayak biasa kita ke kalkulator. Terus ini kita jadiin crazy. Oke. Nah sedangkan yang ini yang kurang dari 0 berarti dia abrasi. Terus kalkulator lagi. Ya terus buat luasnya ini kita klik sekali dulu biar dia ke blok semuanya kayak gitu. Klik sekali terus kita klik kanan terus ke calculate geometry. Nah propertinya ini benar ini ada area, terus buat unitsnya kita ganti jadi hektar. Nah masukin. Nah jadi di sini dia udah nunjukin nih dalam luasan hektar untuk daerah yang abrasi itu ada berapa hektar. Jadi kan ada 64 sekian hektar, sedangkan yang mengalami abrasi itu ada sekitar 463 hektar. Udah sih itu aja untuk video tutorial apa sih namanya ini, CVI Performance Probability Index modul 2. Kalau misalkan ada salah kurang mau ditambahkan atau dibenarkan, bisa cukup. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.